Kamu sudah lihat topik kita hari ini kan? Remaja dan politik. Kedengarannya berat banget ya. Politik itu sering terasa jauh dari hidup kita. Aku sendiri aja jarang banget ngobrolin soal politik kalau lagi bareng teman-teman. Mungkin kamu juga gitu. Lah, terus ngapain kita bahas topik itu kali ini? Ya sebenarnya kalau kita benar-benar memperhatikan, dunia kita ini gak pernah jauh dari politik. Media sosial dan acara TV sering dipenuhi oleh konten-konten politik. Apalagi menjelang pemilu dan pilkada. Bahkan nih, saat kita mengadakan pemilihan OSIS atau ikut organisasi di sekolah, kita sebenarnya sedang berpolitik. Kalau kita mau belajar dari demonstrasi pelajar 2019 yang sayangnya berujung kerusuhan dan tindakan anarkis dan mengakibatkan kerusakan fasilitas publik, sampai-sampai banyak yang berhadapan dengan aparat hukum. Ini bisa terjadi karena kemungkinan besar kita gak mengerti esensi kegiatan politik seperti demonstrasi yang tujuannya bukan untuk bikin rusuh dan bukan untuk gagah-gagahan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, perlu aku garis bawahi, kali ini aku sama sekali gak akan mendorong kamu untuk mendukung organisasi politik manapun, tetapi lebih mengajak kita untuk lebih sadar kenapa kita perlu memulai memikirkan politik dan aspek apa saja yang harus kita pertimbangkan sebelum terlibat. Suka atau tidak suka, kita adalah bagian dari bangsa ini. Kita ikut menentukan arah bangsa kita ke depan, jadi sudah waktunya kita belajar dan menentukan sikap. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, itu semua punya dampak besar. Ketika remaja terlibat dalam politik, kita juga belajar keterampilan penting yang berguna di kehidupan sehari-hari seperti strategi, perencanaan, dan eksekusi ide. Keterampilan ini gak hanya berguna untuk politik, tapi juga di banyak aspek lain kita jadi lebih kritis, mampu menganalisis informasi, dan membentuk opini sendiri. Kita gak mudah percaya dengan informasi yang kita dengar, tapi lebih memilih mencari fakta dan melihat konteks yang lebih luas. Kita juga jadi belajar bahwa suara kita ini berarti. Kita jadi punya kesadaran untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warga dan keyakinan bahwa tindakan kita ini bisa membawa perubahan yang nyata. Saat kita berani nih bicara di depan banyak umum atau misalnya ikut diskusi, kita makin percaya diri dan sadar bahwa kontribusi itu penting. Kita juga belajar bahwa suara kita itu berarti. Dan ini tuh menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab kita sebagai warga. Dan meyakinkan bahwa tindakan kita ini bisa membawakan perubahan yang nyata. Jadi saat kita berani berbicara di depan umum atau ikut diskusi, kita jadi makin percaya diri dan sadar bahwa ternyata kontribusi kita itu penting. Dan lebih jauh lagi nih, keterlibatan politik itu memberikan kita rasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kita ini jadi punya tujuan, motivasi, dan semangat untuk terus terlibat. Jadi, demokrasi itu tentang kita juga. Jadi tentang bagaimana pendapat kita punya arti. Hasilnya, kita tumbuh jadi warga negara yang lebih aktif, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi, kenapa gak mulai ambil bagian ini sekarang? Walaupun banyak manfaatnya, ada juga tantangan yang harus kita hadapin. Dunia politik itu rumit loh. Penuh istilah asing, informasinya simpang siur, dan ideologi yang sudah mengakar. Jadi kadang kita ini kesulitan membedakan mana fakta dan mana opini, terutama di tengah derasnya informasi di internet. Nggak jarang kita juga menghadapi skeptisisme dari orang dewasa yang meragukan kemampuan kita. Jadi mereka itu berpikir kita ini kurang pengalaman atau tidak serius. Yang jadinya ini bikin kita merasa tidak dihargain. Dan akibatnya banyak remaja jadi enggan terlibat. Makanya penting banget ada di lingkungan yang mendukung, di mana suara kita didengar dan pendapat kita dihargai. Dan dengan dukungan ini, kita akan lebih berani menyuarakan opini
dan terus aktif. Nah, Yousafzai yang memperjuangkan pendidikan anak perempuan meski menghadapi ancaman berat, atau Greta Thunberg yang memulai gerakan global untuk melawan krisis iklim yang membuktikan bahwa umur bukanlah penghalang untuk membuat perubahan. Jadi, mereka ini mengajarkan kita bahwa suara kita ini punya kekuatan yang besar. Kisah seperti Malala dan Greta menunjukkan bahwa kita bukan cuma pemimpin di masa depan, tetapi juga pemimpin hari ini. Tindakan kita bisa membawa perubahan yang nyata. Kita menuntut tanggung jawab dari para pemimpin dan menunjukkan bahwa komitmen kita ini untuk dunia yang lebih baik. Kita sudah membuktikan diri di banyaknya isu, mulai dari aksi mogok iklim, advokasi, kontrol senjata, hingga keadilan sosial. Kita berani menantang status quo dan membawa ide-ide segar serta solusi yang inovatif. Teman-teman, kita adalah generasi yang tidak hanya menerima keadaan, tetapi juga bertindak untuk perubahan. Dunia yang sedang berubah dan kita ada di tengah perubahan itu. Suara kita tidak hanya didengar, tapi juga membuat perbedaan. Belakangan ini, semakin banyak remaja yang terlibat dalam protes dan gerakan sosial. Sebagian orang menganggap ini adalah hal positif karena kita punya hak untuk menentukan arah masa depan. Namun, ada juga yang khawatir akan resiko dan dampaknya. Beberapa orang berpikir remaja belum cukup berpengalaman untuk memahami isu kompleks dan rentan dimanipulasi. Namun, banyak juga yang percaya bahwa perspektif dan semangat kita adalah bahan bakar untuk perubahan, dan isu yang kita perjuangkan akan memengaruhi masa depan kita. Jadi wajar kalau kita ikut mencari solusi. Pada akhirnya, keputusan untuk terlibat harus dipikirkan matang-matang. Kita perlu memahami manfaat, resiko, dan konteks soal politik agar bisa membuat perubahan tanpa kehilangan arah. Keterlibatan kita memberikan dampak positif yang besar, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dan membawa perubahan yang nyata. Namun, aktivisme juga memiliki tantangan, seperti resiko manipulasi, tekanan emosional, konsekuensi hukum, bahkan sampai membahayakan diri sendiri loh. Untuk itu, penting bagi kita untuk bisa lebih bijak dan hati-hati. Kita juga harus siap menghadapi tantangan ke depannya. Dan ada satu hal yang sangat juga penting, yaitu dengan dukungan orang tua dan keluarga. Jadi, sudahkah kita mendiskusikan dengan orang yang mengerti isu politik yang sedang kita perjuangkan? Ini penting supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, jadi gak cuma sekedar ikut-ikutan doang. Nah, dengan dukungan yang tepat dan pemahaman yang lengkap, kita bisa menjadi agen perubahan yang lebih aktif. Iya, memang ikut kegiatan politik itu bisa jadi seru dan menantang. Tapi menurutku, tugas utama kita adalah belajar. Jika memang tertarik dengan dunia politik, kita perlu untuk mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang kita butuhkan dan cara berpikir kita yang dewasa. Ini nggak cuma berlaku di dunia politik, tapi di bidang apapun. Dengan pengetahuan dan cara berpikir yang dewasa, kita jadi lebih memahami dan menentukan sikap dengan mempertimbangkan yang matang. Kita nggak akan mudah terpengaruh, tapi bisa mengambil sikap sendiri. Keterlibatan kita itu penting, karena kita bisa mendorong lebih banyak orang untuk peduli dan terlibat dalam isu-isu penting. Dampaknya bisa jauh, bisa berubah kesadaran, meningkatkan keterlibatan, bahkan menciptakan perubahan sosial yang nyata. Jadi, sebagai bagian dari masyarakat, kita harus lebih mendukung dan memperdayakan para aktivis muda. Dengan mendukung kita, itu berarti kita juga berinvestasi di dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih setara buat semua orang. Tapi aktivisme politik dan sosial nggak sesederhana yang dibayangkan.
ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, baik itu positif maupun negatif, bahkan bisa sampai berbahaya. Makanya kita harus belajar. Jadi kita perlu pengetahuan yang cukup dan cara berpikir yang dewasa supaya nggak mudah dimanipulasi, tapi bisa mempertimbangkan dan menentukan sikap sendiri. Selain itu juga, dukungan orang tua dan keluarga itu juga penting banget. Kita perlu dukungan yang tepat dan diskusi dengan orang yang mengerti, supaya bisa memiliki pemahaman yang komprehensif. Nah, sebagai remaja, kita membawa energi dan perspektif baru yang dapat menginspirasi perubahan sosial. Dan dengan keterlibatan ini yang didukung pendidikan dan sumber daya yang tepat, kita bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan membawa dunia ke arah yang lebih baik. Aku Niswa, sampai bertemu di IG Talk selanjutnya.